Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar P3K bareng ya teman-teman ya. Kembali lagi di Nafta Diary ya. Hari ini kita akan latihan beberapa soal tentang manajerial teman-teman ya. Karena memang ini saya juga dan teman-teman semuanya pasti ya sedang menunggu jadwal tahap 2 yang P3K yang belum juga eh, diinfokan. Jadi sambil menunggu kita coba untuk belajar teman-teman ya dan persiapan prepare diri ya. Next, Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ingat-ingat ya materi kompetensi manajerial ya menurut Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 ya teman-teman ya. Ini kalau aku biasanya menghafalkannya adalah pakai cara IKKOPPMP ya. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri sendiri dan orang lain, kemudian manajemen mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan teman-teman ya. Harus ingat 8 poin ini IKKOPPMP. Oke teman-teman. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya. Teman-teman silakan bisa di-pause dulu atau dijawab dulu. Jawabannya apa nanti ada jawabannya. Next slide ya. Anda sedang magang di sebuah perusahaan, Anda sangat mahir mengoperasikannya ya, beberapa aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Salah satunya di aplikasi X. Aplikasi X baru saja diterapkan di perusahaan. Suatu hari salah seorang senior meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan menggunakan aplikasi tersebut. Sikap Anda A. Langsung membantunya, B. Memintanya untuk membaca panduan, C. Menolak membantunya sebab saya punya pekerjaan sendiri, dan dia hanya memberikan arahan. Ingat-ingat teman-teman ya, untuk mengerjakan soal yang tipenya seperti ini, teman-teman harus ingat ya, yang teman-teman pilih itu adalah jawaban yang paling benar, yang satu yang paling benar, kemudian tindakan positif dan satset istilahnya ya. Dan di sini itu teman-teman harus ingat materinya IKKO PPMP tadi ya. Kalau di sini teman-teman ya dimintai tolong untuk membantu ya, dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya menggunakan aplikasi yang teman-teman sudah mahir dalamnya. Jadi di situ jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman ya, yang A langsung membantunya teman-teman ya, bukan malah menolak. Jadi harapannya jangan sampai teman-teman tuh menolak ya. Semua ketika teman-teman itu posisinya adalah dalam kantor itu harus saling membantu, kemudian ya bertindak positif, kemudian jujur, integritas kayak gitu teman-teman ya, itu harus di uh, patuhi dan harus dijalankan teman-teman ya. Jadi jawaban tinggi ke rendah itu A, D, B, C teman-teman ya. Dari poinnya kan skornya 4, 3, 2, 1 teman-teman. Benar ya jawabnya teman-teman ya. Jawabnya adalah A. Langsung membantunya. Next ya soal nomor 2. Anda dinyatakan lulus P3K periode 2024 ya atau 2025 dan ditempatkan sekolah yang kurang maju. Hal tersebut tampak berdasarkan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tindakan Anda. Nah ini teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? A. Meminta kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana. B. Meminta sumbangan dari para wali murid. C. Mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan sekolah. Atau D. Merasa nyaman dan bekerja seperti biasa. Nah, teman-teman jawabannya yang mana nih? Jawaban yang benar adalah yang C teman-teman ya. Mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan sekolah. Kenapa bukan yang D? Karena kalau yang D teman-teman berarti istilahnya kayak pasrah teman-teman ya. Mungkin merasa nyaman dan istilahnya adalah acuh ya, tidak ingin atau tidak punya inisiatif untuk memajukan sekolah. Jadi sekadar bekerja seperti biasa, yang penting teman-teman sudah diterima P3K, ya udah tinggal menjalankan pekerjaan seperti biasa. Bukan seperti itu teman-teman ya. Di sini teman-teman harus ada tindakan positif, nyata positif, dan kalau bisa menjadikan misal sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Apa sarannya teman-teman ya? Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan sekolah ya. Nah, jawaban tertinggi ke terendah teman-teman itu ya dimulai dari C, A, B, D teman-teman ya. D itu poinnya paling rendah yaitu 1. Kalau C yang paling tinggi adalah 4. Oke. Next teman-teman ya, soal nomor 3. Anda adalah seorang apoteker ya. Suatu hari seorang datang ya berobat yang harus disertai dengan resep dokter. Saat Anda Saat Anda dokter, ia menolak dan tetap meminta Anda memberikan obat yang diinginkan. Bahkan ia menjanjikan membeli dengan harga 2 kali lipat. Tindakan teman-teman bagaimana?
A, saya menolaknya, B, saya menyarankannya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu, C, saya menerima tawarannya, atau D, saya akan menyarankan membeli obat lain saja. Nah, di sini kalau teman-teman itu mengikuti aturan ya, ini ya, mengikuti aturan kemudian tidak ingin mencelakakan orang lain, teman-teman jadi seorang apoteker, berarti kan harus ada resep dokter. Jadi aturannya memang resep dokter ini harus ada, ya. Sedangkan di sini memang seorang itu istilahnya adalah dia bisa menjanjikan harganya bisa membayar 2 kali lipatnya. Tapi kalau menjadi seorang yang jujur ya teman-teman di sini ya dan bertanggung jawab, teman-teman harus bilang apa adanya. Jadi harus mungkin menyarankan kepada seorang itu untuk konsultasi dulu ke dokter, teman-teman ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai menerima istilah kayak gratifikasi ya, atau menerima tawaran yang membeli harga dengan 2 kali lipatnya ya, jangan sampai seperti itu. Jadi di sini kalau misal teman-teman jawabnya A, saya menolaknya, ini juga nggak salah teman-teman ya. Teman-teman menolak, tapi kan harus ada tindak lanjut ke depannya seperti apa. Langkah berikutnya apa, kayak gitu ya. Tindakan positifnya apa. Jadi teman-teman harus jawab yang B ya. Saya menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter ya sebelum memberikan obat. Jadi jawabannya yang poin tinggi ke rendah itu adalah B, A, D, C. Oke. Next, nomor 4 teman-teman ya. Anda adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit ternama di ibu kota. Anda terbiasa bekerja dengan orang-orang yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Suatu hari Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil ya teman-teman ya. Saat hari pertama kerja, Anda menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap Anda apa ini teman-teman ya? A, mungkin mereka baru kali ini terlambat sehingga saya akan menanyakan alasan keterlambatan mereka. B, saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat tergantung pada karyawan. C, saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh karyawan lain. Dan D, saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar karyawan menjadi disiplin dan tanggung jawab. Nah, kalau case-nya seperti ini teman-teman ya, case-nya seperti ini berarti kan memang di suatu instansi tersebut ya teman-teman itu apa namanya, rekan kerja itu banyak yang apa namanya, terlambat datang ya. Padahal untuk apa namanya, teman-teman, untuk menjadi seorang karyawan yang memang taat aturan itu harus disiplin, tanggung jawab. Berarti di sini jawaban teman-teman yang mana? A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat atau sikap ya teman-teman yang tepat itu adalah yang D teman-teman ya. Teman-teman coba untuk memberikan solusi kepada pimpinan ya agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Ini kan kalau mengajukan kan saya teman-teman berpendapat kepada si pemimpin ya, bukan kalau yang C itu sebenarnya saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh karyawan yang lain. Ini kan teman-teman memang berpendirian sendiri ya. Kalau misal sikap teman-teman dalam menghadapi permasalahan yang ada di sebuah instansi kesehatan tadi ya, itu langkah baliknya adalah teman-teman pilih jawaban yang D ya. Saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Oke. D teman-teman poin tertinggi. Soal nomor 5 teman-teman ya, Anda bekerja sebagai administrasi sebuah rumah sakit ya. Tiba-tiba ada seorang pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan. Anda memiliki rasa empati yang sangat tinggi, Anda sangat suka membantu sesama. Tindakan Anda. Tindakan teman-teman gimana? Di sini kan posisinya crowded teman-teman ya. Kalau teman-teman pahami, kemudian posisinya itu memang antrian panjang, tiba-tiba ada pasien yang berteriak dari dalam ruangan ya. Dan memang teman-teman punya ini apa ya namanya ya? Rasa empati yang tinggi ya, tapi di sini tindakan teman-teman karena masih dalam posisi bekerja, berarti teman-teman di sini jawaban yang tepat A, berlari ke ruangan terus mencari tahu keadaan yang sebenarnya, atau B, menelepon perawat untuk menangani kejadian tersebut, atau C, melanjutkan tugas Anda, dan D, memastikan kejadian sebenarnya dan melapor pada atasan. Jawaban yang tepat karena di sini posisinya teman-teman masih bekerja, berarti jawaban adalah C ya teman-teman ya, melanjutkan tugas Anda. Sebagai tanggung jawab Anda, sebagai tanggung jawab teman-teman itu harus diselesaikan. Karena pekerja di rumah sakit bukan hanya Anda saja, jadi ada teman yang lain mungkin nanti akan diatasi dengan teman yang lain. Meskipun teman-teman punya rasa empati tinggi, tapi kalau punya tanggung jawab dilanjutkan dulu pekerjaannya ya teman-teman ya. Jawaban adalah yang C teman-teman ya, melanjutkan tugas Anda. Jadi jawaban tinggi ke rendah adalah yang C, B, D, A. C poin tertinggi yaitu 4 ya teman-teman. Oke. Nah,
The last question teman-teman ya, ini teman-teman silakan nanti jawab di kolom komentar jawaban teman-teman apa ya. Maya adalah seorang bidan desa X ya. Suatu hari ada seorang warga mendatangi Maya yang membawa sebuah obat yang dijual bebas di pasaran. Ia marah sebabkan anaknya semakin sakit setelah meminum obat tersebut. Jika Anda adalah Maya ya, maka sikap Anda adalah A, langsung memeriksa obat tersebut, B, segera memeriksa anaknya, atau C, langsung menasihati ibu tersebut, ataukah D, memberikan obat baru yang sesuai ya. Yang mana teman-teman, silakan nomor 6 ini jawab aja di kolom komentar teman-teman ya. Kira-kira apa jawabannya menurut kalian? Nanti akan aku spill jawabannya apa ya. Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Semoga kita berdoa bareng-bareng teman-teman ya. Semoga kita bisa lolos P3K tahun ini teman-teman ya. Periode 2 mudahkanlah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya juga masih berjuang teman-teman di sini ya, tapi di sini sembari belajar juga saya ingin coba mengamedikan apa namanya? Rekapan apa yang pernah aku pelajari sebelumnya, dan mungkin ini beberapa soal yang ketika saya menjawab itu ada yang salah atau keliru. Jadi di sini saya buat konten, tapi biasanya tujuannya adalah biar ingat teman-teman ya membuat konten ini. Kayak gitu. Jadi kita belajar bersama-sama teman-teman ya. Bismillah, semoga Allah berkahi, ridhoi, dan qabul hajat. Oke teman-teman, bismillah kita berdoa bersama teman-teman ya. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin teman-teman. Semangat teman-teman ya, berjuang di tahap 2. Bismillah, semoga Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Terima kasih teman-teman. Ya, lihat aja di next video ya. Nanti aku akan buat part 4 teman-teman, oke? See you.